Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat bagi kita semua. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang manusia dan pendidikan. Ada keterkaitan yang tidak dapat dipisahkan antara manusia dan pendidikan. Oleh karena itu, di awal pembahasan ini kita berangkat dari suatu asumsi bahwa pendidikan adalah upaya memanusiakan manusia atau humanisasi. Sebab itu, pendidikan perlu memahami hakikat manusia. Siapakah manusia itu? Yang pertama, manusia adalah makhluk Tuhan yang Maha Esa, yang implikasinya dalam hal ini manusia harus tunduk pada aturan Sang Kholik. Yang kedua, manusia merupakan kesatuan tubuh, jiwa, atau roh. Dalam hal ini, manusia hidup dalam ruang dan waktu, memiliki kesadaran dan penyadaran diri, memiliki berbagai kebutuhan dan insting, nafsu, dan tujuan. Memiliki potensi untuk beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, potensi untuk mampu berbuat baik, potensi untuk berbuat jahat, potensi cipta, rasa, dan karsa. Yang ketiga, manusia mempunyai dimensi individualitas, sosialitas, kultural, moralitas, dan religiulitas. Dalam hal ini, manusia itu bersifat unik, tidak ada yang sama meskipun kembar. Manusia itu tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Manusia itu punya kata hati, tahu tentang mana yang baik, mana yang tidak baik. Dan manusia itu makhluk yang beragama, yang meyakini adanya Tuhan sebagai Sang Kholik. Yang keempat, manusia adalah makhluk yang berinteraksi atau berkomunikasi, historisitas, dan dinamika. Dalam hal ini, manusia itu bersifat terbuka, bisa dibantu dan membantu pihak lain. Manusia itu keberdayaannya bergantung dari kehidupan yang terjadi di masa lalu dan kehidupan saat ini menentukan di masa yang akan datang. Misalnya, saya menjadi guru karena latar belakang pendidikan saya dari IKIP, jadi tidak mungkin saya menjadi dokter. Dan apa yang terjadi pada saya di masa yang akan datang tergantung keadaan saya saat ini. Dan manusia itu terus berubah dalam berbagai aspek untuk menuju hingga menjadi manusia yang beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, berperasaan, berkemauan, dan berkarya, mampu memenuhi berbagai kebutuhan secara wajar, mampu mengendalikan hawa nafsu, berkepribadian, bermasyarakat, dan berbudaya. Nah, selanjutnya, mengapa manusia harus dididik atau istilahnya dengan animal educandum? Karena yang pertama alasannya bahwa keberadaan manusia untuk menjadi manusia yang sesuai dengan esensi manusia. Yang kedua, hanya melalui pendidikanlah manusia akan menjadi manusia yang sesuai esensi manusia. Yang ketiga, manusia perlu dididik dan perlu mendidik diri. Dan yang keempat, karena didasari oleh prinsip antropologis, yaitu prinsip historisitas, prinsip idealitas, dan prinsip posibilitas atau faktual. Prinsip historisitas yaitu bahwa manusia akan menjadi seperti apa tergantung dari riwayat kehidupannya. Jadi apabila manusia dididik akan menentukan manusia sesuai dengan yang diharapkan atau prinsip ideal, yaitu menjadi manusia yang takwa, cerdas, dan sebagainya. Sebagaimana yang telah dibahas sebelumnya, kemudian prinsip posibilitas itu menunjukkan bahwa manusia sebagai makhluk sosial bisa terjadi berinteraksi dengan lingkungannya, ada yang baik dan ada yang tidak baik. Oleh karena itu, supaya berinteraksinya baik, perlu dididik. Nah, yang kelima, dilandasi prinsip pedagogis, sebagaimana diungkapkan Ki Hajar Dewantara, yaitu satu manusia dilahirkan dengan bekal kekuatan kodrati yang lengkap, akan tetapi belum sempurna semuanya. Yang kedua, kodrat manusia mengandung potensi baik, jahat, dan dharma manusia adalah mewujudkan kemanusiaan. Dan yang ketiga, hidup manusia tidak cukup instinktif saja, perlu berdasarkan trisakti jiwa, dan trisakti jiwa perlu dicerdaskan. Yang keempat, pendidikan dapat memerdekakan manusia. Selanjutnya, apa manusia mungkin dapat dididik atau animal educabil? Ada beberapa prinsip antropologis yang mendasari untuk menjawab pertanyaan ini. Pertama, prinsip potensialitas. Dalam hal ini manusia itu punya potensi yaitu akal. Yang kedua, prinsip sosialitas, yaitu bahwa manusia itu makhluk sosial yang dapat berhubungan dengan pihak lain sehingga mungkin dapat dididik. Yang ketiga, prinsip moralitas, yaitu manusia yang bisa dan tahu mana yang baik dan mana yang tidak baik. Yang keempat, prinsip individualitas, sehingga manusia itu bersifat unik, heterogen, dan dengan keheterogenan inilah yang memungkinkan manusia dapat dididik. Dan yang kelima, prinsip dinamika, yaitu makhluk yang dapat berubah, sehingga karena dapat berubah
maka mungkin manusia itu dapat dididik. Kemudian, Ki Hajar Dewantara mempertegas prinsip pedagogis yang melandasi kemungkinan manusia dapat dididik atau animal edukabil adalah prinsip individualitas sebagaimana tadi sudah dijelaskan. Kedua, prinsip mempunyai bekal potensi yang bersifat baik. Yang ketiga, prinsip sebagai makhluk sosial. Dan yang keempat, prinsip makhluk berbudi dan bermoral. Selanjutnya, Ki Hajar Dewantara menjelaskan prinsip pedagogis yang melandasi bahwa manusia dapat mendidik, yaitu pertama, adanya rasa terperintah oleh Tuhan untuk memelihara dan memperbaiki keturunan. Kedua, adanya cinta kasih. Yang ketiga, mempunyai intuisi pedagogik. Dan yang keempat, trisakti jiwa menghasilkan kebudayaan, dalam hal ini ilmu pendidikan, sehingga praktek pendidikan dapat dilaksanakan secara disadari. Dan pertanyaan selanjutnya sebagai simpulan dari ketiga pertanyaan sebelumnya, yaitu kalau begitu pendidikan itu apa? Jawabannya, pendidikan adalah humanisasi, yaitu memanusiakan manusia. Pada hakikatnya, sasaran pendidikan adalah manusia sebagaimana kesatuan yang terintegrasi, sehingga kita perlu membantunya untuk mewujudkan atau mengembangkan manusia seutuhnya. Pendidikan diupayakan membimbing manusia apa adanya atau aktualitas dengan mempertimbangkan berbagai kemungkinan yang ada pada dirinya atau potensialitas, dan diarahkan menuju terwujudnya manusia yang seharusnya atau yang dicita-citakan atau idealitas. Tujuan pendidikan adalah menjadikan manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, berperasaan, berkemauan, dan mampu berkarya, mampu memenuhi berbagai kebutuhan secara wajar, mampu mengendalikan hawa nafsunya, berkepribadian, bermasyarakat, dan berbudaya. Pendidikan bersifat normatif. Implikasinya, suatu tindakan dapat digolongkan ke dalam pendidikan apabila tindakannya diarahkan menuju terwujudnya manusia ideal. Demikianlah pembahasan tentang pengertian manusia dan pendidikan. Mohon maaf segala kekurangannya. Saya tunggu komentarnya dan jangan lupa di like dan subscribe ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.